Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan membuat serabi Solo yang lembut banget, gurih, bersarang, enak banget. Bagi teman-teman yang gak ada cetakan atau wajan serabi, jangan khawatir karena aku contohin pakai teflon juga. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan panci, masukkan 800 ml santan kental, tambahkan 3 lembar daun pandan yang sudah diikat dan 1 sendok teh garam. Kemudian kita masak di api sedang sambil diaduk sampai mendidih dan wangi. Kalau sudah mendidih dan terasa aroma pandannya, angkat dan sisihkan. Biarkan suhunya turun atau hangat terlebih dahulu. Kalau udah hangat, ambil santan yang sudah dimasak tadi sebanyak 500 ml. Dan tambahkan air sebanyak 100 ml. Ini nanti kita gunakan untuk adonan. Siapkan wadah lainnya. Tuangkan sisa santan yang masih ada di dalam panci. Santan ini nantinya akan kita gunakan sebagai santan areh. Sisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita akan mencampurkan bahan adonan. Untuk mencampur adonan, aku pakai Mito Chiba Chopper CH100. Masukkan 200 gram tepung beras. Tambahkan 2 sendok makan tepung terigu. Masukkan 50 gram gula pasir, setengah sendok teh baking soda atau soda kue, 1 sendok teh ragi instan, 1 sendok teh pasta vanila, dan terakhir tuangkan santan yang sudah kita siapkan untuk adonan tadi. Aduk sampai tercampur rata. Kalian bisa pakai whisk, bisa pakai sendok besar, dan lain-lain. Kalau sudah benar-benar rata, hasilnya akan jadi seperti ini. Kita beri tutup dan diamkan adonan selama 1 jam. Untuk membuat serabi Solo menggunakan wajan kecil seperti ini, kita olesi dulu dengan sedikit minyak. Kemudian dipanaskan di atas api kecil, kira-kira besar api yang aku gunakan seperti ini. Panaskan sampai benar-benar panas. Ambil adonan yang sudah diistirahatkan selama 1 jam. Aduk-aduk terlebih dahulu untuk mengeluarkan gelembung-gelembung udara di adonannya. Setiap kali mau mencetak serabi, adonannya harus diaduk-aduk terlebih dahulu ya. Ambil kira-kira 1 sendok sayur, tuangkan ke wajan, dan langsung kita lebarkan tipis-tipis untuk membuat renda seperti ini. Tunggu sebentar sampai mulai muncul gelembung-gelembung di tengahnya. Kira-kira kalau sudah seperti ini, beri santan areh sebanyak 1-2 sendok makan. Idealnya santan areh ini dimasukkan saat adonan mulai bersarang tapi masih encer atau cair, supaya santan arehnya itu menyatu dengan adonan. Beri topping sesuai selera. Ini aku beri potongan buah nangka. Nanti aku juga bikin dengan topping meses, original, dan keju. Biarkan sebentar sampai bagian tengahnya semakin banyak gelembung dan pinggirannya mulai terlihat berenda seperti ini. Beri tutup dan biarkan hingga matang. Tandanya pinggirannya itu berwarna kecoklatan merata. Nah, kira-kira seperti ini. Ini udah matang. Sisir pinggirannya menggunakan sutil serabi. Angkat dan pindahkan ke nampan. Lakukan hal yang sama sampai selesai.
Serabi Solo sudah siap untuk disajikan. Tapi kalau mau digulung harus tunggu dingin terlebih dahulu ya, biar rendangnya nggak patah. Untuk mencetak menggunakan teflon, kurang lebih hampir sama aja. Teflon sudah harus dipanaskan sebelumnya. Kalau teflonnya udah panas, masukkan 3-4 sendok sayur adonan atau tebal tipisnya bisa kalian sesuaikan selera. Biarkan muncul gelembung-gelembung di permukaannya. Saat muncul gelembung tapi adonannya masih cair, kita beri santan areh. Dan juga beri topping sesuai selera. Seperti ini. Biarkan sebentar sampai lumayan banyak gelembungnya. Kemudian kita beri tutup teflon dan biarkan sampai matang. Oh iya, ini fry pan yang aku pakai juga dari Stain Cookware. Nah, seperti ini ya kira-kira kalau udah matang. Waktunya nggak lama ya, nggak kayak bikin terang bulan teflon atau bika ambon teflon. Angkat dan pindahkan ke piring. Gimana? Gampang aja kan cara bikinnya? Kalau nggak punya wajan serabi, bisa pakai teflon. Hasilnya seperti ini. Kalau mau dijual, bisa bikin pakai cetakan atau wajan serabinya. Dan aku saranin dicetak lebih kecil atau lebih tipis daripada ini. Nah, kalau udah dingin, ini bisa kita gulung menggunakan daun pisang. Daun pisangnya udah dipotong-potong dengan ukuran lebar 8 cm, panjangnya sekitar 10-15 cm. Dibungkus dan diberi perekat. Bisa jadi ide jualan ya. Ini beneran enak banget. Rasa gurih dan wangi dari santan. Manisnya juga nggak kemanisan. Dengan topping semakin mantap. Teksturnya lembut, ini enak banget. Selamat mencoba ya. Makasih udah nonton, maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan membuat bika ambon simple, ekonomis, no oven, cukup pakai teflon aja. Tapi hasilnya memuaskan dan beda dari yang biasa karena pakai topping. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Pertama, siapkan panci, masukkan 200 ml air. Tambahkan 130 ml santan kemasan. Masukkan 75 gram gula pasir. Masukkan 1 sendok teh kunyit bubuk. Tambahkan setengah sendok teh garam. Aduk sampai tercampur rata, sampai santannya larut ke dalam air. Masukkan aneka rempah yaitu 2 lembar daun pandan yang diikat, 2 batang serai, dan 5 lembar daun jeruk purut. Selanjutnya, masak di api sedang sampai matang sambil terus diaduk-aduk supaya santannya nggak pecah ya teman-teman. Kalau sudah mendidih dan aroma rempah sudah tercium, angkat dan saring campuran santan. Kalau sudah disaring, sisihkan, kita tunggu sampai suhunya turun atau sampai hangat. Siapkan wadah yang cukup besar, masukkan 200 gram tepung tapioka, tambahkan 25 gram tepung ketan, dan masukkan 1 sendok teh ragi instan. Aduk hingga tercampur rata. Untuk takaran sendok teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi ya. Nah, ini udah rata. Selanjutnya kita masukkan campuran santan. Tentu aja udah hangat ya teman-teman, bukan panas, supaya raginya nanti nggak mati. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, kalau udah tercampur rata, kita tutup kain bersih atau wrap.
Biarkan selama 20 menit. Setelah 20 menit akan tampak gelembung-gelembung di permukaan adonannya. Adonannya sudah sedikit mengembang seperti ini. Dalam wadah lain, masukkan 3 butir telur, 75 gram gula pasir, dan 1/4 sendok teh vanili bubuk. Aduk hingga gula pasirnya larut. Pastikan benar-benar larut ya. Selanjutnya kita campurkan ke dalam adonan tapioka. Aduk perlahan secara hati-hati sampai tercampur rata dan gak ada lagi busa-busa atau gelembung di adonannya. Terakhir, kita tambahkan 50 gram margarin yang sudah dilelehkan. Aduk sampai margarin leleh menyatu ke dalam adonan. Tutup dengan kain bersih atau wrap dan istirahatkan hingga mengembang selama 45-60 menit. Siapkan fry pan atau teflon anti lengket. Olesi sedikit mentega atau margarin, tapi ini opsional. Panaskan di atas kompor dengan dialasi menggunakan loyang atau tutup panci bekas. Bisa juga pakai alas logam tipis lainnya. Panaskan di api sedang cenderung kecil. Hal ini kita lakukan supaya apinya itu nggak langsung bersentuhan dengan teflon atau fry pan-nya ya teman-teman. Jadi untuk mencegah hasilnya terlalu gosong. Tes dengan memercikkan sedikit air ke atas teflon. Kalau sudah terdengar suara seperti ini, tandanya sudah siap. Nah, kita lihat adonannya ya. Sebelum adonannya dituangkan ke teflon, kita aduk-aduk dulu sampai gelembung-gelembungnya hilang dan adonan menjadi mulus kembali. Ini banyak banget gelembungnya, tandanya raginya aktif mengembang. Nah, kalau adonannya udah mulus kembali seperti ini, kita tuangkan ke teflon. Satu resep ini cocok untuk teflon ukuran 24 cm ya. Kalau teman-teman pakai teflon yang lebih kecil, disesuaikan aja, jangan langsung dituangkan sekaligus. Tunggu hingga muncul gelembung-gelembung di permukaan adonan. Kalau sudah mulai muncul gelembung-gelembung seperti ini, kita tutup teflon tapi nggak perlu ditutup rapat dulu. Ini aku ganjal pakai spatula kayu dan kita tunggu sampai gelembung-gelembungnya mulai banyak atau menjadi lebih banyak lagi. Kalau sudah banyak gelembungnya seperti ini, baru kita tutup rapat dan kecilkan api, set ke api yang paling kecil. Masak selama kurang lebih 50 menit atau sampai permukaan adonannya menjadi kering. Sesekali boleh diseka ya, tutup teflon supaya uap air nggak jatuh ke bika ambonnya. Nah teman-teman, bika ambonnya udah matang, tandanya permukaan adonannya itu udah kering seperti ini. Boleh dicek pakai garpu atau tangan yang bersih. Angkat dan biarkan suhunya turun atau hangat terlebih dahulu, baru bisa kita potong-potong. Sebelum dinikmati, aku mau kasih topping sesuai selera. Kali ini aku mau kasih secukupnya kental manis, ditaburi dengan secukupnya keju parut, dan juga kita kasih secukupnya meses coklat. Tabur merata sesuai selera. Tentu aja ini opsional. Potong-potong sesuai selera. Dan ini dia bika ambon teflon ekonomis dengan topping keju dan meses coklat. Bika ambon ini legit, kenyal, harum, gurih, dan sukses bersarang. Cobain ya teman-teman, ini enak loh. Apalagi ditambah topping kayak gini. Yang penting ikutin step by stepnya dengan benar. Selamat mencoba. Makasih udah nonton. Maaf kalau ada salah.
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan membuat ide jualan dari jajanan tradisional yang pastinya ini gampang banget buatnya dan banyak peminatnya. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan kelapa parut. Ini dari 1 butir kelapa, tapi nggak dipakai semua. Ini mau sekalian aku kukus dan sisanya bisa untuk kue lainnya. Bisa diberi 1 lembar daun pandan yang diikat seperti ini supaya lebih wangi. Kemudian kita kukus selama 10 menit di kukusan yang udah disiapkan sebelumnya dan udah panas. Setelah dikukus selama 10 menit, kita angkat dan sisihkan sebentar. Ambil 1 kg singkong yang udah dipotong-potong dan dibersihkan. Berat 1 kg itu sebelum kulitnya dikupas ya. Boleh disertakan 1 lembar daun pandan yang udah diikat seperti ini. Kemudian kita kukus singkong sampai empuk sekitar 50-60 menit atau sampai empuk ya. Sambil menunggu singkong yang dikukus, ambil kelapa parut yang udah kita kukus tadi. Kita perlu sebanyak 150 gram aja. Sisanya disimpan untuk taburan dan bisa buat bikin kue lainnya. Tambahkan 75 gram gula pasir atau sesuai selera. Tambahkan 30 ml kental manis. Tiga perempat sendok teh garam. Setengah sendok teh vanili bubuk dan 25 gram margarin atau mentega. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Penggunaan kelapa parut dalam adonan singkongnya nanti pastinya akan membuat jajanan ini akan lebih gurih dibandingkan kalau kita nggak pakai. Kalau semua udah tercampur rata, kira-kira seperti ini, kita sisihkan sampai siap untuk digunakan. Cek singkong setelah dikukus selama 50-60 menit atau kalau udah empuk, tusuk menggunakan garpu. Nah seperti ini, kemudian kalau udah empuk kita angkat. Dan ini dia singkong yang udah dikukus dan diambil sumbu akarnya. Selanjutnya haluskan atau tumbuk singkong, gunakan food masher atau benda apapun yang bisa dimanfaatkan. Di sini aku menggunakan cobek. Kalau kira-kira udah halus, selanjutnya kita masukkan campuran kelapa parut. Aduk rata menggunakan tangan sambil boleh ditumbuk atau dihaluskan lagi kalau masih ada tekstur singkong yang masih kasar. Selanjutnya kita uleni sampai adonan benar-benar menyatu. Hasil akhirnya jadi seperti ini. Pindahkan ke alas kerja. Bagi menjadi beberapa bagian sesuai selera. Di sini aku bagi menjadi 4 bagian, 1 bagian dibiarkan, 3 bagian lagi diberi pewarna makanan. Beri secukupnya pewarna makanan, aku beri warna merah rose, aku sukanya warnanya nggak terlalu mencolok jadi dikit aja. Kemudian warna kuning dan warna hijau. Selanjutnya masing-masing bagian akan kita campur rata dengan pewarna sampai pewarna makanannya menyatu hingga hasilnya menjadi seperti ini. Lakukan hal yang sama untuk warna kuning dan warna hijau hingga didapatkan adonan getuk dengan aneka warna. Siap untuk dicetak atau dibentuk sesuai selera. Di sini aku akan mencetak dengan 2 cara. Cara pertama menggunakan papan nastar gulung seperti ini dan nantinya cara lainnya tanpa menggunakan cetakan. Nah, cara pertama ini kita ambil 1 adonan, bagi menjadi beberapa bagian sesuai selera. Di sini aku bagi menjadi 8 bagian. Ambil 1 adonan, kemudian kita letakkan di atas papan nastar gulung. Rapikan dan pipihkan sambil ditekan-tekan. Setelah itu gulung dari ujung ke ujung seperti ini. Hasilnya menjadi seperti ini ya. Nah, untuk cara lainnya, ini lebih mudah dan praktis tanpa cetakan khusus. Ambil 1 bagian adonan, kemudian pipihkan memanjang, gilas menggunakan rolling pin.
Setelah itu perkirakan bagi menjadi beberapa bagian. Ambil spatula, plastik atau pisau. Kita cetak dengan cara seperti ini. Lakukan dari ujung ke ujung. Kalau udah, potong-potong menjadi beberapa bagian. Nah, ini dibalik dulu seperti ini. Kalau udah dipotong-potong dan dibalik, tinggal kita gulung aja dari ujung ke ujung masing-masing bagian adonan. Hasilnya menjadi seperti ini. Lakukan sampai selesai. Dan ini dia getuk tanpa cetakan khusus getuk Linri. Dengan bentuk seperti ini, anti mainstream dan lucu banget bentukannya. Tinggal dikemas sesuai selera atau kalau mau langsung disantap juga boleh. Warna hijau dan warna pink dibentuk pakai papan nastar gulung. Untuk warna kuning dan warna putih dicetak tanpa cetakan. Silakan sesuaikan selera aja. Untuk pengemasan biar lebih cantik, kita bisa susun di wadah mika. Aku pakai mika persegi ukuran 6,5 x 6,5 cm. Selanjutnya beri taburan kelapa parut kukus yang udah dicampur sedikit garam. Tutup dan rapatkan mika. Boleh diberi stiker supaya lebih cantik. Hasilnya jadi seperti ini. Bisa buat jadi ide jualan yang menarik. Dari satu resep ini aku dapat sekitar 16 wadah mika. Teksturnya legit, lembut, wangi, manisnya menurutku pas. Gak kemanisan dan gak enek. Getuknya gurih karena kita menggunakan kelapa parut di dalam adonan getuknya. Ini enak banget, jajanan tradisional favoritku. Bikinnya gampang dan bisa banget untuk jadi ide jualan. Selamat mencoba ya. Makasih udah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membuat sajian legendaris dari bahan ekonomis, gurih, lembut, ditambah sambal kecap. Ini mantap banget. Dijadikan ide jualan saat musim hujan kayak gini, cocok banget. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, kita akan menghaluskan bumbu untuk adonan pelapis. Ambil 3 siung bawang putih. Kemudian tambahkan 1 ruas jari kencur. Kalau nggak ada kencurnya boleh di skip. Tambahkan juga 1 sendok teh ketumbar bubuk. Kemudian garam sebanyak 2 sendok teh. Dan 1,5 sendok teh kaldu bubuk. Garam dan kaldu bubuk boleh ditambahkan belakangan, tapi kita masukkan aja di sini untuk membantu menghaluskan bumbu-bumbunya ya. Kemudian haluskan bumbu. Aku menggunakan cobek. Kalau teman-teman mau pakai blender itu silakan aja. Setelah bumbunya halus, ini udah siap untuk digunakan. Kita siapkan dulu bahan-bahan lainnya. Bumbu halusnya kita sisihkan dulu sebentar. Siapkan wadah yang cukup besar. Masukkan 300 gram tepung terigu. Tepung terigu kiloan biasa aja atau yang protein sedang. Tambahkan 45 gram tepung beras. Dan masukkan bumbu halus. Tuangkan air sebanyak 500 ml. Tapi jangan langsung dituangkan sekaligus. Sambil kita aduk-aduk rata. Dan kita kontrol airnya sampai konsistensi adonannya pas. Kalau masih kurang boleh ditambah ya airnya. Nah, kira-kira konsistensi adonan yang pas seperti ini. Tambahkan secukupnya daun bawang yang sudah diiris-iris. Aduk sampai tercampur rata. Adonan siap digunakan. Siapkan penggorengan. Kita panaskan secukupnya minyak goreng. Biarkan panas terlebih dahulu. Untuk bahan utamanya kita menggunakan tempe. Di sini aku pakai tempe mendoan, yaitu tempe khusus buat bikin mendoan. Tempe ini memang susah dicari, tapi nggak masalah. Kalau nggak ada, teman-teman bisa pakai tempe biasa
yang diiris tipis-tipis. Jadi tempe mendoan ini kalau kita buka, kita bisa pisahin tiap lapisan-lapisannya seperti ini. Biasanya satu bungkus gini isinya 5-6 lembar. Ambil tempe, kemudian celupkan ke dalam adonan, biarkan merata. Selanjutnya goreng di minyak panas, di api sedang agak besar sedikit. Kita akan goreng tapi nggak sampai benar-benar matang. Jadi kalau bikin tempe mendoan, gorengnya nggak usah lama-lama, nggak perlu sampai kering dan crispy. Jadi kita biarkan tepungnya itu hasilnya lemes, lembut, mendok ya. Mendok itu artinya lembek. Nah kalau udah setengah matang, kita balik. Pastikan teman-teman gorengnya juga nggak terlalu kering ya. Kalau sisi lainnya juga udah setengah matang, angkat dan tiriskan. Sekarang kita akan membuat sambal kecap. Ini simple banget ya. Masukkan 2 siung bawang putih dan 4-5 bawang merah. Kita masukkan ke dalam chopper. Dan tambahkan juga 10-15 cabai rawit atau sesuai selera kalian aja. Selanjutnya kita proses sampai tercincang. Kalau mau dihaluskan atau diiris-iris secara manual itu juga boleh ya, silakan aja. Kalau udah selesai diproses, ambil 12 sendok makan kecap manis dan secukupnya air matang. Masukkan bawang dan cabai yang sudah dicincang ke dalam kecap. Tambahkan 20-30 ml air. Kemudian aduk rata. Sambal kecap sudah siap digunakan. Dan ini dia tempe mendoan yang bakalan cocok banget disantap saat musim hujan kayak gini. Dari tampilannya ini udah terlihat menggoda, apalagi kalau disandingkan dengan sambal kecap. Ini tuh bakalan mantep banget. Begini ya teksturnya, ini masih lemas, lembut, gurih. Tempenya juga lebih gurih dan gak sepadat tempe biasa. Hasil fermentasi tempe mendoan itu lebih banyak menyelimuti kacang kedelainya. Nah, dicocol ke sambal kecap, ini bakalan semakin mantap, semakin enak, dan perpaduannya pas banget. Sambal kecapnya yang manis, pedas, dan aroma cabai serta bawang. Recommended ya. Selamat mencoba. Makasih udah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau bikin sosis Solo. Sekilas mirip risoles dan lumpia, tapi ini berbeda karena isinya daging ayam yang wangi plus dibalut tipis telur di kulitnya. Rasanya enak banget, cocok buat jadi cemilan keluarga. Untuk bahan-bahannya teman-teman bisa screenshot di sini atau cek di kolom deskripsi. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Pertama kita mau buat kulit sosis Solonya dulu. Masukkan tepung terigu ke dalam wadah. Disusul garam, telur, minyak goreng, dan air. Aduk hingga tercampur rata. Di sini aku pakai tepung terigu protein tinggi supaya hasilnya lebih elastis. Kalau udah tercampur rata, konsistensi adonannya seperti ini ya, supaya hasilnya nggak terlalu tebal atau terlalu tipis. Saring terlebih dahulu biar nggak ada gerindilan dan hasilnya lebih mulus. Tapi kalau teman-teman nggak mau disaring terlebih dahulu juga nggak apa-apa ya. Tutup wrap atau kain bersih, kita diamkan selama 30 menit sampai 1 jam. Ini biar gluten dari tepung itu terbentuk lebih maksimal sehingga hasil kulitnya lebih lentur dan tidak mudah sobek. Setelah 30 menit, adonan kulit udah bisa kita cetak di atas fry pan atau teflon. Teman-teman bisa mengoles sedikit minyak menggunakan tisu food grade atau kuas ke atas fry pan atau teflon. Panaskan fry pan atau teflon. Dan kalau udah panas,
Tuangkan adonan dengan menggunakan sendok sayur. Ratakan adonannya dengan memiringkan fry pan-nya. Ukuran fry pan seri glow pan dari Stand Cookware memiliki diameter 22 cm. Di bagian dasarnya ini sekitar 20 cm. Oh iya, untuk apinya kita gunakan api sedang cenderung kecil aja. Kalau semisal ada yang bolong, bisa kalian tambal dengan adonannya. Kita masak aja sampai bagian pinggirannya terangkat. Nah, kalau udah terangkat di bagian pinggirannya seperti ini, tinggal kita balikan aja. Kalau udah matang, dia bakalan lepas dengan mudah dari fry pan-nya. Lakukan terus sampai adonannya habis. Nah, teman-teman, ini udah selesai dibuat kulit sosis solonya. Totalnya dapat 33 kulit dengan ketebalan seperti ini. Hasilnya juga lentur dan tidak mudah sobek ya. Sekarang kita akan membuat isian. Didihkan air terlebih dahulu. Dan tentu aja daging ayam filet alias tanpa tulang kita potong-potong terlebih dahulu. Kalau udah selesai dipotong, masukkan aja di panci yang berisi air mendidih yang udah kita siapkan sebelumnya. Rebus selama 10-15 menit. Kalau udah selesai direbus, matikan kompor dan tiriskan daging ayamnya. Kita biarkan aja suhunya agak turun terlebih dahulu. Selanjutnya aku akan mencincang daging ayam menggunakan chopper. Kalian bisa aja suwir-suwir atau potong-potong kecil. Normalnya itu disuwir-suwir, tapi aku mau lebih praktis dan pengen hasilnya lebih halus dan seragam ya teman-teman. Nah, udah selesai. Ini praktis banget kan? Hasilnya akan jadi seperti ini. Sekarang kita tumis bumbu halus. Ini udah ada minyaknya, tadi aku tambahin pas ngeblend bumbu. Kalau dirasa kurang, nanti minyaknya bisa kita tambahkan ya. Tumis bumbu halus bersama serai dan daun salam. Untuk resep bumbu halusnya, teman-teman bisa cek di kolom deskripsi ya. Tumis aja sampai lebih kering dan memisah. Dan juga aromanya wangi ya. Nah, ini udah terlihat lebih kering, warnanya juga udah berubah. Masukkan santan. Aku pakai santan kemasan yang dilarutkan dengan air rebusan ayam atau kaldu. Masukkan ayam suwir atau ayam cincangnya. Masak sambil sesekali diaduk sampai santannya menyusut. Teman-teman boleh koreksi rasanya. Kalau ada yang kurang, gula dan garamnya bisa kita tambahkan. Ketika terlihat menyusut dan hampir kering, teman-teman bisa menambahkan potongan atau irisan daun bawang seperti ini. Aduk dan masak lagi sampai daun bawangnya matang dan cairannya benar-benar menyusut. Nah, kira-kira seperti ini. Ini udah cukup. Matikan kompor dan sisihkan. Pindah ke dalam wadah. Step selanjutnya, ambil kulit sosis solo. Bagian yang mulus berada di bawah untuk menjadi lapisan luar. Isikan sekitar 1 sendok makan isian. 1 sendok makan aja itu udah cukup ya teman-teman. Lipat dan gulung seperti ini. Persis banget kayak kita bikin risoles atau lumpia. Gulung dengan rapat biar hasilnya cantik. Jangan khawatir kalau terlihat kecil ya. Kalau terlihat kecil seperti ini, nanti kalau kita goreng tuh hasilnya bakalan lebih bagus dan gak kempes setelah digoreng. Ujungnya juga gak perlu kita rekatkan. Lakukan sampai kulit sosis solo dan isiannya habis. Dari satu resep ini benar-benar pas banget untuk 33 sosis solo. Isiannya ngepas, gak kekurangan dan kelebihan, dengan catatan ukurannya sama seperti di video ini ya. Kalian juga bisa jadikan sebagai stok atau frozen food dan jadi ide jualan frozen. Tahan 2 bulan di freezer dan 5-7 hari di chiller atau kulkas bawah. Untuk menggorengnya, panaskan minyak goreng terlebih dahulu.
Siapkan telur yang sudah dikocok lepas. Masukkan sosis solo, gulingkan, tiriskan menggunakan sendok dan goreng di minyak yang udah panas. Kalian bisa membuat serabut-serabut yang khas dari sosis solo seperti ini, tapi ini opsional. Goreng hingga kecoklatan merata. Balik setelah salah satu sisinya kecoklatan. Kalau warnanya udah merata, angkat dan tiriskan. Nah, ini dia teman-teman beberapa sosis solo yang udah aku goreng. Ini tampilannya benar-benar menggoda sekali. Bisa disajikan bersama saus tomat atau saus sambal atau juga cabai utuh. Kita coba buka di bagian dalamnya. Nah, ini kelihatan ya isian daging ayamnya. Ini beneran enak banget. Cocol dengan saus sambal biar semakin mantap. Ini recommended ya teman-teman buat cemilan gurih. Anak-anak juga pasti suka, dewasa juga suka. Selamat mencoba, makasih banyak udah nonton. Mohon maaf kalau ada salah. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.